Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini tanggal 16 April tahun 2025, saya Hari Lee, Gembala Sidang. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11, dimulai dengan ayat yang ke-9, dan kita awali terlebih dahulu dalam doa. Tuhan, tuntun kami mengerti kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Jangan lepaskan kami Tuhan, kami berserah dan mau menerima kebenaran firman-Mu dengan hati terbuka, penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-9, yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Jesus answered, are there not 12 hours in a day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. Mereka melihat terang itu. The light of the world. God is the God of light, but not the created light. Pisahkan itu. Allah itu adalah terang, tapi bukan terang seperti yang terang yang kita lihat yang diciptakan ini. Enggak. That is the glory of God. Oke. Nah, ayat 9 dan 10 berisi pernyataan samar Yesus kepada para murid-muridnya setelah kebingungan atas niatnya untuk kembali ke Yudea, tepatnya ke Betania, karena Lazarus sahabatnya sakit. Ya. Lazarus tinggal di Betania, sangat dekat dengan Yerusalem, dan para pemimpin agama yang bermusuhan dengan Yesus menginginkan Yesus mati. Ada itu di dalam Yohanes 5 ayat 18, Yohanes 10 ayat 39, Yohanes 11 ayat yang ke-8. Nah, ketika Yesus memberikan tanggapan yang menghibur, seperti yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat ke-4, di mana ia mengatakan penyakit ini tidak membawa kematian, ada certainty di sana, ada kepastian di sana. Dia tahu apa yang dia katakan. Ya. Dan kemudian setelah mengirim berita itu, dia masih menunggu 2 hari lagi. Itu tertulis dalam Yohanes 11 ayat 1-3, telah kita bahas 2 minggu yang lalu. Nah, para murid akan berasumsi itu adalah akhir dari masalah. Yang mengejutkan mereka, Yesus menyatakan niatnya untuk kembali menemui Maria, Marta, dan saudara laki-laki mereka yang sudah meninggal. Mari kita bangunkan Lazarus. Ini kan bingung mereka, kok orang tidur dibangunkan, mau tidur artinya sudah mau sehat, biarin aja dia tidur. Bahasa kita di Indonesia kan sama seperti itu. Sudah mau sembuh dia. Tapi pengertian Yesus bangunkan di sini adalah mari kita bangkitkan dia. Karena pengertian tidur dalam ungkapan yang Yesus berikan itu adalah mati. Nah, pengertian tidur di sini sangat menarik. Karena orang tidur bisa dibangunkan. Dia tidur, dia bisa dibangkitkan. Di sini Yesus akan mendemonstrasikan kuasa kebangkitan itu. I'm the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, sekalipun ia mati, ia akan hidup. Ini ketentuan kepastian yang disampaikan, dan tidak ada satu orang pemimpin agama pun dimanapun di seluruh dunia ini yang sanggup mengatakan ini. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengatakan seperti Yesus mengatakan, verily, verily, I say unto you. Amin, amin. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu. Nggak ada yang bisa seperti itu. Paling banter, Nabi dalam perjanjian lama mengatakan, thus says the Lord, sesungguhnya Allah berfirman, Allah bersabda. Mana ada? Seorang pemimpin agama pun di seluruh dunia ini yang berani mengatakan, akulah terang dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Aku. Dia menunjukkan
kuasa otoritas ilahi, aku Tuhan. Kan itu. Nggak ada. Ya kan? Dia menghibur di sini lebih daripada hiburan yang dapat diberikan manusia. Manusia hanya dapat memberikan empati kulit luarnya, memberikan kata-kata kosong dalam bentuk penghiburan. Tapi Yesus menghibur dalam hati yang dalam karena dia tahu manusia itu fragile banget, dosa yang membuat mereka mati, tapi dia mengatakan, not permanen, gua bangkitkan nih. Yang menggambarkan nantinya kita tahu roh yang sama yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan kita juga. Dia mengarah ke sana untuk dapat kita lihat, kita mengerti bayangan dari apa yang dikerjakannya di dalam kebangkitan daripada Lazarus ini. Nah, yang mengejutkan mereka para murid ini adalah Yesus menyatakan niatnya untuk kembali ke Betania ini. Ya. Tentu saja para murid protes dengan menunjukkan betapa bahayanya hal itu. Karena orang-orang di Yerusalem yang letaknya hanya 2 mil dari Betania bisa menjangkau itu dalam waktu singkat. Sangat berbahaya karena mereka menginginkan nyawa Yesus. Jawaban Yesus dalam ayat-ayat ini bergantung pada gagasan tentang berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dia tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dia berjalan sesuai dengan waktu dan saatnya Allah Bapa. God times table. Jadi Yesus melakukan segala sesuatu sesuai jadwal Allah Bapa. Bukan hal yang aneh jika perintah-perintah Allah membingungkan. Abraham misalnya diperintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri. Kejadian 22 ayat 1-2. Padahal Allah berbicara kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Bisa itu? Ya kalau bisa itu nggak terhitung. Kalau nggak bisa dihitung, demikian banyaknya. Nah sekarang kok diminta putra tunggalnya ini? Naaman diperintahkan untuk membasuh tubuhnya yang terkena kusta di sungai Yordan yang airnya tidak jernih. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-12. Gideon cuma menyiapkan 300 orang dan dipilih. Disuruh minum. Siapa yang minum menjilat seperti anjing? Siapa yang mencedok dengan tangannya? Ada yang suruh dipukul genderang untuk mengalahkan musuh, macam-macam. Yosua disuruh keliling tembok Yeriko. Ya, macam-macam permintaan Allah. Yang Allah ingin lihat di sini adalah kesetiaan kita dan ketaatan kita itu terhadap apa yang diperintahkannya. Menerima perintah itu hanya satu sisi. Melaksanakan apa yang diperintahkan itu sisi yang lain. Setiap mata uang itu kan ada 2 sisinya. Dan itu berlaku untuk kedua-duanya kan. Kita nggak bisa, aku cuma mau sisi yang satu, nggak mau sisi yang lain. Nggak bisa. Nah, Yesus baru saja memberitahu 2 saudara perempuan Lazarus ini, Maria dan Marta, bahwa penyakit saudara laki-laki mereka Lazarus tidak mengakibatkan kematian. Dan saudara laki-laki mereka sudah meninggal. Bahkan pada waktu Yesus menerima pesan, sudah meninggal. Waktu pesan dikirim balik, ya sudah meninggal dan bahkan dikubur. Menimbulkan kebingungan. Kita yang membaca firman hari ini dapat melihat ke belakang. Mereka pada waktu itu kan tidak. Sehingga kita dapat belajar dari iman. Mereka pada waktu itu harus percaya. Kok dikatakan tidak membawa kematian, tapi saudaraku mati nih. Kalau kita coba merasakan apa yang dirasakan oleh Marta dan Maria ini pada posisi mereka pada saat itu. Bagaimana? Bagi kita mudah mengatakan ya beriman aja. Lah kita nggak ngalaminya pada waktu itu. Sekarang kita membaca, kita tahu apa yang terjadi. Itu masalahnya. Ya. Namun kalau kita lihat yang lain lagi, Abraham melihat rencana akhir Allah waktu dikatakan korbankan anak tunggalmu, putra tunggalmu, Ishak. Dia kan ada Ismail. Enggak kan? Korbankan itu, persembahkan itu. Tapi Abraham melihat hasil akhir. Kalau Tuhan memberi, Tuhan bisa mengambil, Tuhan bisa membangkitkan lagi. Imannya seperti itu. Naaman disembuhkan waktu dia setia, walaupun ngomel-ngomel sebelumnya. Memang nggak ada sungai lain yang lebih bersih. Ya. Dan Lazarus kita tahu dibangkitkan pada waktu Yesus memanggil. Dan di sini kita lihat, orang mati bisa mendengarkan suara Yesus. Bayangin tuh. Tidak ada satu nabi atau pemimpin agama dimanapun juga yang memanggil orang mati dan orang mati itu respon. Nggak ada. Belum pernah terdengar. Ini Yesus pertama kali. Dan
orang satu-satunya yang dapat memanggil orang mati bangkit. Nanti pada akhir zaman akan ini juga yang terulang. Ini cuma kira-kira bayangan yang kita lihat dari apa yang terjadi. Dengan cara yang sama, mengikuti kehendak Allah dapat tampak berbahaya dari sudut pandang duniawi, kan? Yang pasti ada saat-saat ketika menjadi pengikut Kristus berarti kehilangan nyawa demi iman. Berapa banyak itu para martir? Yohanes 16 ayat 1 sampai 2 nanti akan kita pelajari. Yohanes 16 ayat 1 sampai 2 ini. Namun ketika Allah memiliki rencana lain, maka kita dapat percaya bahwa bimbingannya akan menghasilkan hasil yang baik. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus menunjukkan bahwa penting, bahkan teramat penting untuk bertindak saat siang hari. Dia bicara kalau siang hari ada matahari, kita tidak akan tersandung, kita tidak akan terantuk. Ya, terang itu mencegah bahaya yang datang setelah gelap. Malam hari orang nggak dapat bekerja, kata Alkitab. Karena Yesus berjalan dalam terang, dialah sang terang itu menurut pengetahuan dan kehendak Allah. Tindakan-tindakannya hanya berbahaya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dia bekerja siang hari. Sebetulnya dalam siang hari itu tidak ada satu sandungan pun yang dapat menyentuh dia. Nah, karena dia sang terang itu sendiri, bahaya itu terjadi sesuai dengan rencana Allah itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat waktu di kitab Injil Yohanes ini, siapa yang kamu cari, tanya Yesus waktu serdadu Romawi dan para imam datang untuk menjemput Yesus. Ya, Yesus dari Nazaret. Yesus mengatakan, akulah dia, I am he. Mereka jatuh. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang dapat menjamah Yesus. Dia menyerahkan dirinya untuk menggenapi apa yang telah difirmankan Allah Bapa. Itu dia. Nah, di sini kita lihat tidak ada satu manusia pun atau pemimpin agama pun dapat melakukan apa yang Yesus lakukan itu, termasuk kebangkitan Lazarus ini. Yohanes 11 ayat 9 adalah bagian dari percakapan di mana Yesus menanggapi kekhawatiran para muridnya tentang kembali ke Betania di Yudea, di mana mereka tahu bahwa nyawanya dalam bahaya, terancam. Untuk memahami ayat ini, penting bagi kita untuk mempertimbangkan konteksnya. Konteksnya adalah para murid takut karena para pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi ini, orang Saduki, para ahli hukum Taurat ini, baru-baru ini mencoba melempari Yesus dengan batu di Yudea. Kita belajar itu di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10, di Serambi Salomo itu kalau masih ingat. Ya. Namun Yesus bersikeras untuk kembali ke Betania untuk menemui Lazarus. Dia menunjukkan empatinya. Dan di dalam itu dia ingin menunjukkan jati dirinya, dibukanya selebar-lebarnya tentang perkataan akulah kebangkitan dan hidup. Ini perlu dikerjakan. Dan dia menunggu masanya ini sehingga gampang bagi orang Yahudi ini, para ahli agama ini, orang Farisi untuk datang menyeberang pergi ke Betania untuk menyaksikannya. Katanya nggak mati, sekarang mati. Kita lihat apa yang dikerjakannya. Ini momen yang paling penting, yang paling krusial untuk menunjukkan jati dirinya. Ya. Arti ayat ini sebenarnya apa? Kalau kita melihat tanggapan Yesus, Yesus mengatakan, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Dia berbicara tentang siang. Menggunakan pemahaman umum tentang panjang hari untuk menggambarkan suatu pokok. Hei, ada 12 jam. Kesempatan kita untuk bekerja. Pada dasarnya ia mengatakan bahwa ada waktu yang ditetapkan untuk bekerja dan bertindak, melakukan sesuatu dan membuahkan sesuatu, menghasilkan buah. Selama seseorang berjalan pada siang hari atau dalam waktu yang ditetapkan itu, mereka aman. Yesus sang terang itu. Jika kita berjalan dalam terang itu sendiri, kita tuh aman. Sekalipun bahaya dari dunia ini mengancam kita. Nah, sehingga pengertiannya orang mengatakan kenapa ada martir itu mati kalau memang mereka berjalan dalam terang Tuhan itu sendiri. Itu atas dasar kehendak Allah. Bukan berarti mereka yang mati secara martir itu berjalan dalam kegelapan. Oh, tidak sama sekali. Itu termasuk dalam rencana Allah yang telah dipertimbangkan untuk mereka jalani. Di sanalah kuasa Allah bekerja dan memberi kekuatan kepada para martir ini. Nah,
Yang berikutnya, pada dasarnya, ia mengatakan bahwa ada waktu yang ditetapkan untuk bekerja dan bertindak. Selama seorang berjalan pada siang hari atau dalam waktu yang ditetapkan, itu mereka aman, saya katakan. Nah, secara kiasan, siang hari melambangkan waktu yang diberikan bagi Yesus untuk memenuhi kehendak Bapaknya. Jadi dia harus berjalan sesuai dengan God's timetable di dalam hal ini. Sesuai dengan rencana itu. Berapa sering Yesus mau dirajam, dia lewat, dia menghilang, dia selamat. Karena belum saatnya. Oleh karena itu, selama Yesus bertindak dalam kehendak Tuhan, ia aman. Terang dunia ini mengacu pada bimbingan ilahi itu. Kunci penafsiran atau pemahaman ayat ini di mana? Nah, itu terletak pada waktu ilahi, waktu Allah. Ayat ini menekankan bahwa Yesus bertindak sesuai dengan waktu Tuhan dalam rencana Tuhan itu sendiri. Kita tidak dapat bekerja di luar rencana Allah. Yang lalu saya katakan, tiang api di malam hari, tiang awan di siang hari menuntun orang Israel. Waktu tiang api berhenti, mereka berkemah. Demikian juga pada waktu tiang awan berhenti. Mereka bergerak seiring dengan derap kaki Tuhan ini. Kita tidak dapat melangkah di luar itu. Kalau kita melangkah, berjalan terus saat tiang api diam, kita tersesat. Atau pada saat tiang awan diam, kita berjalan, kita tersesat. Kita tidak dapat mendahului Tuhan. Artinya kita harus berjalan sesuai dengan derap kaki Tuhan di dalam irama Tuhan itu. Nah, tindakan-tindakan Yesus ini dibimbing oleh tujuan ilahi. Demikian juga tindakan-tindakan kita. Dan Yesus dilindungi dalam kerangka itu. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka tujuan ilahi. Konteksnya kehendak Bapa ini. Nah, berjalan dalam terang. Artinya apa? Berjalan pada siang hari dikatakan tadi. Bukankah ada 12 jam dalam sehari? Ya, berjalan pada siang hari menandakan hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terang ini memberikan bimbingan dan keamanan. Ya. Kunci pemahaman yang berikutnya adalah keberanian dalam kehendak Tuhan karena kita berjalan dalam terang Tuhan siang hari. Tanggapan Yesus mendorong para pengikutnya dan kita sekalian yang hidup hari ini yang percaya kepadanya untuk percaya kepada rencana Tuhan bahkan saat menghadapi bahaya sekalipun. Believe. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Perhatikan kalimatnya. Sekalipun aku berjalan, bukan aku diam. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jangan diam. Berjalan. Aku tidak takut bahaya. Nah, intinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes pasal 11 ayat 9 ini adalah pengingat yang kuat bahwa ketika kita sekalian menyelaraskan tindakan kita dengan kehendak Tuhan, kita dapat menemukan keamanan dan tujuan, bahkan di tengah kesulitan. Namun ada kalanya kita menemui kesulitan yang dapat mengancam keselamatan nyawa kita sekalipun kita berjalan dalam terang firman Tuhan itu sendiri. Karena hal ini merupakan kehendak Allah yang tidak dapat sepenuhnya kita pahami sampai kita berjumpa dengan Dia. Kita lanjut. Yohanes 11 ayat yang ke-10. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. But if one walks in the night, he stumbles because the light is not in him. Tadi yang siang, sekarang yang malam. Dia berbicara di dalam dirinya. Ya, tidak ada terang. Ya, karena itu kita tahu ini adalah kata sandi yang harus diterjemahkan. Kalau dibilang malam, malam kan gelapnya di luar, bukan di dalam diri kita. Kalau gelap di dalam diri kita itu adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus. Sedang di sini dikatakan orang berjalan malam hari, jika orang berjalan dalam kegelapan,
tidak hidup berjalan dalam rencana Allah, terang tidak ada di dalam dirinya. Jika terang, yaitu Yesus, berada di dalam dirinya, ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang di tempat gelap. Ya. Di sini, Yesus membandingkan gagasan tentang mereka yang berjalan menurut pengetahuan tentang Allah. Berjalan pada siang hari. Dengan mereka yang mengabaikan atau memberontak terhadap Allah. Itu yang berikutnya. Yang lain. Jadi kalau kita berjalan dalam terang, sebagai anak Allah, yang seharusnya begitu, berbanding dengan orang-orang dunia, yang berjalan di luar sang terang itu sendiri adalah mereka yang tidak percaya. Nah, murid-murid Yesus khawatir karena Yesus bermaksud untuk kembali ke Yudea, dekat dengan para pemimpin agama yang menginginkan kematiannya. Yohanes 11 ayat 7-8. Nah, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Yesus bermaksud untuk membangkitkan Lazarus, memberikan tanda lain tentang kuasa ilahinya. Tanda, sign. Orang harus membaca sign itu sebagai sign yang lalu saya katakan. Ya, lampu merah itu tanda, artinya harus stop. Itu pengertiannya seperti itu. Lampu hijau itu artinya boleh jalan. Harus mengerti tanda itu. Lazarus dibangkitkan, merupakan tanda bahwa dia ilahi, dia Allah, dia divine, dia berkuasa. Orang mati pun mendengarkan suaranya. Angin ribut pun takluk kepadanya. Teduhlah engkau, tenanglah engkau. Ya, kepada pohon ara jangan berbuah lagi. Perhatikan itu. Nggak ada manusia yang dapat lakukan itu. Jadi Yesus bermaksud untuk membangkitkan Lazarus. Ya, di sini dia mendemonstrasikan kuasa ilahi yang dimilikinya. Yohanes 11 ayat 1-4, Yohanes 11 ayat 41-44. Nanti bukan sekarang ini, beberapa minggu ke depan akan kita pelajari. Dalam ayat sebelumnya, Yesus berbicara tentang perlunya berjalan pada siang hari. Karena terang itu memungkinkan seseorang untuk berpergian dengan aman. Kakinya tidak akan terantuk. Di sini Yesus membandingkannya dengan berjalan di malam hari. Kurangnya cahaya menimbulkan bahaya. Seseorang tidak dapat melihat jalan dengan jelas. Atau tidak dapat mengenali rintangan dengan jelas. Atau tidak dapat mengenali bahaya lainnya, ada lubang dan sebagainya. Ini mengikuti metafora umum yang digunakan dalam bahasa Alkitab, di mana terang melambangkan kehendak dan pengetahuan Allah. Jadi kalau kita berjalan dalam terang, kita berjalan sesuai dengan kehendak Yesus itu sendiri. Anak terang. Sungguhkan kita anak terang atau kita melakukan sesuatu yang mencerminkan kegelapan. Ya. Jika matanya gelap, gelaplah keseluruhannya. Ya kan? Kata-kata Alkitab. Nah, singkatnya, Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa mengikuti Allah selalu merupakan tindakan yang paling aman. Kita akan sampai kepada tempat tujuan kita, surga yang kekal. Bahkan ketika dunia melihatnya sebagai tindakan yang bodoh atau berbahaya, itu tidak berarti bahwa mengikuti kehendak Tuhan akan menghindarkan orang Kristen dari segala kemungkinan bahaya. Tidak, itu dalam konteks kehendak Allah. Ya. Justru sebaliknya, ketaatan kepada Kristus dapat mengakibatkan penganiayaan dan kematian. Yohanes 16 ayat 1-2. Yohanes 16 ayat 1-2 mengatakan itu. Sebaliknya, itu berarti bahwa Tuhan memegang kendali dan pilihan kita yang paling bermanfaat adalah mengikuti petunjuknya. Dia akan memberikan perlindungan sebanyak yang dituntut oleh kehendaknya. Kita tahu dari cerita bahwa Yohanes, murid Yesus, digoreng dalam minyak. Tapi dia nggak mati itu. Sadrak, Mesak, Abednego dibakar hidup-hidup. Tapi nggak mati itu. Termasuk dalam rencana Allah bahwa dia belum mati pada saat itu. Ya. Dia apapun juga tidak akan jika waktunya belum sampai. Kita tahu Yohanes 11 ayat 10 adalah bagian dari percakapan di mana Yesus membahas niatnya untuk kembali ke Yudea, tempat Lazarus meninggal di Betania. Murid-muridnya khawatir karena tempat itu berbahaya bagi Yesus. Itu pikiran manusia kan? Karena para penguasa Yahudi berusaha menyakitinya.
Untuk memahami ayat tersebut penting untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari Yohanes 11 ini. Bahwa Yesus harus mati untuk menggenapi tujuan Allah Bapa, yaitu membayar upah dosa, harus digenapi. Cuma Yesus harus berjalan dalam terang firman Tuhan itu sendiri, dalam tuntunan Allah Bapa itu sendiri, dalam timetable-nya, dalam saat dan waktunya Allah Bapa. Konteksnya apa? Yesus berbicara tentang berjalan pada siang hari, Yohanes 11 ayat 9 tadi, yang melambangkan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dan dalam terang tuntunan Tuhan itu sendiri. Nah, berjalan pada malam hari, Yohanes 11 ayat 10, melambangkan bertindak di luar kehendak Tuhan. Bertindak di luar kehendak Tuhan, artinya bertindak di dalam kegelapan, di mana seseorang cenderung tersandung. Yang kita lakukan mengaku orang Kristen, tapi perilaku kita yang ditawarkan itu adalah perilaku kegelapan. Jadi batu sandungan, kita tersandung, orang lain tersandung. Yesus menggunakan metafora terang dan gelap untuk menyampaikan kebenaran rohani yang harus kita pahami dalam bahasa yang dapat kita mengerti. Kita setiap hari mengalami melihat terang dan gelap ini. Interpretasi ayat ini atau pemahamannya itu seperti apa? Ayat tersebut menyoroti kontras antara berperilaku atau bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan dan bertindak tanpa tuntunan itu sendiri. Artinya bertindak di luar kehendak Tuhan. Yang mana yang kita pilih? Pilihannya ada pada kita. Nah, tersandung menandakan konsekuensi dari bergerak tanpa arahan ilahi malam hari yang mengarah pada kesalahan dan bahaya. Karena terang tidak ada dalam dirinya, menekankan bahwa ketiadaan terang Allah mengakibatkan kebutaan dan kerentanan rohani. Roh Allah tidak ada di dalam diri orang itu yang menuntunnya. Sang terang tidak ada di dalam dirinya, sekalipun mulutnya mengaku dia orang percaya, orang Kristen. Yang menentukan itu adalah apakah perilakunya mencerminkan kekristenan itu sendiri. Hadirkah Kristus di dalam hidupnya? Paulus yang mengatakan hidup yang kuhidupi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Sehingga hidup yang aku jalani saat ini bukan hidup dari dirinya sendiri, tapi karena hidup beriman kepada Putra Allah itu. Nah, pada dasarnya Yesus menegaskan bahwa ketika kita mengikuti kehendak Allah, kita berada dalam terang Allah itu sendiri dan kita aman. Jika tidak, kita berada dalam kegelapan dan kita memiliki risiko tersandung. Kita dapat menjadi batu sandungan bagi yang lain. Pada intinya, Yohanes 11 ayat ke-10 ini berfungsi sebagai pengingat bagi kita sekalian bahwa mengikuti tuntunan Allah, arahan Allah, memberikan keamanan dan kejelasan, dan kita berjalan sesuai dengan kehendaknya akan tiba di tempat yang ditunjukkan Allah itu sendiri. Mengabaikan tuntunan Allah artinya berjalan di luar kehendaknya, menuntun pada kegelapan dan bahaya rohani. Yohanes 11 ayat 11 kita lanjut. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Kalau kita terjemahkan metafora ini, dalam arti yang sesungguhnya akan berbunyi seperti ini. Lazarus saudara kita telah mati, tetapi aku, Yesus, pergi ke sana untuk membangkitkan dia dari kematiannya. Itu. Hari ini kita tahu, waktu itu kan mereka nggak tahu. These things he said, and after that he said to them, our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. I may wake him up. Aku akan dapat membangunkan dia dari tidurnya. Yesus menanggapi pesan yang mendesak tentang Lazarus sahabatnya ini, yang sakit di Betania dekat di Yudea, di Betania di Yudea dekat Yerusalem, dengan mengirimkan balasan yang menghibur dan menunggu di Betania selama 2 hari. Ya, murid-muridnya berasumsi bahwa ini berarti Yesus tidak berniat kembali ke Yerusalem. Kok masih tunggu 2 hari? Nggak buru-buru pergi ke Betania.
tempat para pemimpin agama sedang menunggu untuk menyerang. Ternyata Yesus hanya menunggu waktu Bapa untuk membangkitkan Lazarus agar namanya dipermuliakan. Nanti lebih lanjut akan saya jelaskan mengapa menunggu sampai Lazarus mati 4 hari. Mengapa seperti itu? Ya. Ketika dia mengatakan kepada para muridnya tentang niatnya untuk membangkitkan Lazarus yang telah meninggal di Betania, para muridnya terkejut dan takut. Ya. Yesus kemudian menanggapi dengan mengingatkan mereka bahwa Allah yang memegang kendali, berjalan menurut pengetahuannya dan kehendaknya. Terangnya akan selalu merupakan tindakan yang paling bijaksana. Akulah kebangkitan dan hidup. Jangan lupa itu. Ya, sampai saat ini mereka melihat begitu banyak mujizat, tapi melihat orang mati langsung dibangkitkan belum ada. Mengerikan. Ya kan? Tapi pada saat yang sama beriman dan mengetahui sungguh-sungguh bahwa dia anak Allah itu, the Messiah. Yang diurapi Allah. Nah, di sini Yesus menambahkan pernyataan lain yang pada awalnya akan membingungkan para murid. Tidur sering digunakan dalam konteks Kristen sebagai metafora untuk kematian fisik. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-60. 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga 18. Nah, mereka yang beriman kepada Tuhan melihat kematian tubuh sebagai kondisi tidur. Orang tidur yang bisa bangun kembali. Jadi dia melihat orang Kristen mati itu orang Kristen sedang tidur, sedang istirahat, akan dibangkitkan lagi. Ya, beristirahat dalam damai, rest in peace. Rip. Maksud Yesus sejak awal adalah membangkitkan Lazarus dari kematian sebagai bukti lain dari kuasa ilahinya yang belum pernah ditunjukkannya kepada para muridnya dan kepada khalayak ramai. Waktu air dirubah menjadi anggur kan sedikit jumlah orang dilihat di sana. Bukan di lapangan terbuka. Lazarus dibangkitkan di lapangan terbuka. Audiensnya berbeda. Namun dalam konteks ini para murid akan semakin bingung dengan maksud Yesus. Lagi pula Yesus sudah menunggu selama 2 hari. Total 4 hari jadinya. Sekarang dia berbicara tentang membangunkan seorang teman yang sedang tidur. Dari sudut pandang mereka, itu bukan sesuatu yang sepadan dengan resikonya untuk kembali ke wilayah yang tidak bersahabat dengannya. Ya, reaksi mereka yang ditunjukkan dalam ayat-ayat berikut akan pesimis, tetapi juga agak berani. Rencana Yesus di sini merangkum alur umum Injil. Dia sedang menghubungkan titik-titik merah ini, benang merah ini sedang dihubungkan sehingga orang dapat melihat siapa jati dirinya ini sendiri sebagai utusan Allah, Allah manusia, Allah dalam wujud manusia, penjelmaan Allah dalam wujud manusia, the God-man, Allah manusia, sedang dihubungkan dengan dia yang memiliki kuasa. Kata-katanya berkuasa. Tidak ada kesalahan di dalam perkataan. Sekali dia berbicara, itu terjadi, nggak ditarik mundur. Manusia dapat menarik mundur perkataannya, walaupun tidak dapat. Tapi dalam kisah aku tarik mundur deh, aku tarik balik. Itu menyesal. Artinya, Yesus tidak pernah mengatakan, ups, menyesal. Nggak pernah, karena dia sempurna. Ya. Rencana Yesus di sini merangkum alur umum Injil ini. Tuhan yang berinkarnasi melanjutkan perjalanan ke wilayah yang tidak bersahabat, ke wilayah yang bermusuhan dengan dia, wilayah yang tidak percaya kepadanya untuk menghidupkan orang mati. Dengan harapan, hey, kan sebelumnya dia katakan, kalau kamu tidak percaya kepada apa yang aku katakan, percayalah kepada apa yang aku kerjakan, supaya paling tidak kamu mengetahui bahwa aku diutus oleh Allah Bapa itu sendiri. Yohanes 11 ayat 11 adalah ayat kunci dalam narasi kebangkitan Lazarus. Dan penafsirannya menyingkapkan wawasan penting tentang komunikasi Yesus dan hakikat kematian. Untuk dapat memahami ayat ini dengan baik, sekali lagi kita perlu membedah ayat ini menjadi beberapa komponen penting. Di antaranya adalah Lazarus, saudara kita, telah mati. Ini komponen penting. Konteksnya kematian ini dan yang akan dibangkitkan.
Jadi Yesus di sini menggunakan metafora tidur sebelumnya kan, untuk menggambarkan kematian Lazarus. Ini adalah cara umum pada zaman Alkitab untuk merujuk pada kematian, khususnya kematian orang-orang percaya. Nah, berikutnya penting untuk dipahami bahwa tidur ini merujuk pada tubuh fisik, bukan roh. Roh nggak pernah tidur. Dalam teologi Kristen, roh dipahami sebagai pergi untuk pergi bersama Tuhan. Rohnya departs, rohnya pergi, pulang. Tubuhnya yang tinggal. Menjadi tanah kembali. Dengan menggunakan perkataan tidur, Yesus melembutkan kenyataan pahit dari kematian. Menyajikannya sebagai keadaan sementara. Dia reframe perkataan kematian itu agar dapat diterima dengan baik. Oh, kalau tidur ada harapan bangun kembali. Ya kan? Saudara kita juga, saudara kita Lazarus, saudara kita telah tertidur. Perkataan saudara kita di sini menunjukkan hubungan dekat yang Yesus miliki dengan Lazarus. Lazarus saudara kita. Ya, dan bagaimana ia memandang para pengikutnya. Dia memandang kita para pengikutnya sebagai saudaranya, sebagai sahabatnya. Aku tidak memanggil engkau lagi hamba, karena hamba tidak mengetahui apa yang dikerjakan tuannya. Tapi aku sudah memanggil engkau sahabat. Ya, tapi jangan mentang-mentang kita dipanggil sahabat, kita menjadi tidak tahu adat. Kita menjadi kurang ajar kepada dia. Jangan sampai seperti itu. Hormati dia sebagai Tuhan itu. Dan kemudian yang berikutnya kita lihat sini, tetapi aku pergi ke sana untuk membangkitkan dia dari tidurnya. Ini kan komponen penting juga. Lazarus saudara kita telah tertidur, disambung, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Aku akan pergi ke sana untuk membangkitkan dia. Karena Lazarus sudah mati. Nah, frasa ini menyingkapkan kuasa ilahi Yesus dan niatnya untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini waktunya untuk menunjukkan kuasa ilahinya bahwa dia sanggup membangkitkan orang mati. Dengan cara yang sama dia mengatakan, aku memberi, aku mengambil, dia memberikan nyawanya, dia dapat mengambil sesuai dengan waktunya itu sendiri. Dan ini dilakukan sebagai yang ketujuh daripada 7 tanda yang diberikan Yohanes, yang kemudian ditusul dengan kematian Yesus di kayu salib. Jadi ini adalah mujizat terakhir atau tanda terakhir yang dilakukan berdasarkan Injil Yohanes itu sendiri. Mempersiapkan orang untuk mengetahui bahwa ada harapan di dalam Yesus yang sanggup membangkitkan orang mati. Ini kan arenanya diarah sedemikian rupa. Dia sedang menjalin ini, memupuk di dalam alam pikiran kita untuk dapat menyambung benang merah ini. Untuk melihat dia sang Mesias itu sendiri. Mudah-mudahan dapat ditangkap apa yang saya bahas di sini. Ya. Jadi sekali lagi frasa ini menyingkapkan kuasa ilahi Yesus dan niatnya untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini saatnya. Karena setelah ini dia akan disalibkan. Dan ini klimaks yang harus kita mengerti tentang kematian dan kebangkitan ini. Hal ini menekankan bahwa kematian bukanlah keadaan akhir bagi mereka yang percaya kepada Yesus ini sendiri. Rest in peace, tidur, istirahatlah. Nanti aku bangunkan saatnya. Kita menggunakan alarm untuk membangunkan kita dari tidur di pagi hari. Yesus membangkitkan kita pada saatnya. Frasa membangunkan dia dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus akan menghidupkan kembali Lazarus. Itu penting. Kunci utama untuk dapat mengerti ayat ini, untuk dapat memahami ayat ini dengan baik, kita harus melihat metafora untuk kematian. Saya bahas satu persatu agar dapat diikuti. Penggunaan perkataan tertidur atau tidur adalah cara yang lembut, yang halus untuk menggambarkan kematian yang mengerikan, yang menyoroti harapan akan kebangkitan. Orang tidur dapat dibangunkan. Ada harapan. Orang mati bangkit, bangun. Kan asing. Kalau orang tidur, semua orang mengerti. Setiap orang tidur dan kemudian bangun lagi.
Karena itu dia menggunakan metafora yang lembut yang dapat dimengerti oleh akal budi manusia. Hal ini menekankan bahwa kematian dalam konteks iman bagi orang percaya kepada Yesus adalah keadaan sementara. Karena itu dikatakan rest in peace. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Allah. Dari segala kesulitan yang kita alami di bawah terik matahari ini. Nah, kuasa ilahi Yesus. Kita lihat di sini. Pernyataan Yesus bahwa ia akan membangunkan Lazarus menunjukkan kuasanya atas kematian. Ada harapan di sana. Dia mendemonstrasikan ini. Kalau dia nggak demonstrasikan, sulit bagi kita untuk percaya. Karena dia mendemonstrasikan, nanti kamu akan mengalami seperti yang Lazarus alami ini. Setelah Lazarus ini, dia aku bangkitkan, dia hidup, mati lagi. Tapi aku setelah aku mati, kuserahkan nyawaku, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Itu bukan diambil orang, dia menyerahkan. Kemudian pada hari ketiga dia ambil kembali, dia bangkit. Untuk hidup selamanya, tidak akan mati lagi. Lazarus setelah bangkit, mati lagi. Kita nanti di akhir zaman, dibangkitkan untuk selamanya hidup bersama dia. Bagi orang yang tidak percaya, dibangkitkan, dihakimi, dan mati kedua kalinya di dalam kekekalan api neraka. Karena itu bagi Anda yang mendengarkan firman ini, bukalah pintu hati itu sebelum terlambat untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, supaya namamu tercatat di dalam kehidupan, di dalam kitab kehidupan itu, sehingga pada akhir zaman itu Anda pun dibangkitkan daripada tidur ini, daripada kematian ini. Nggak ada seorang pemimpin agama pun yang dapat membangkitkan orang mati untuk selamanya hidup kekal. Jaminannya, kecuali Yesus, karena di dalam Dia kita menerima keselamatan itu. Ya. Yang berikutnya adalah hal ini menubuatkan mujizat yang terjadi setelahnya, di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, ini kan merupakan bayang-bayangan dari apa yang kita sekalian akan alami nantinya. Kesalahpahaman para muridnya seperti apa? Para murid awalnya salah memahami makna Yesus. Mereka mengira bahwa ia merujuk pada tidur alami, tidur seperti kita tidur setiap hari. Ya. Hal ini menyoroti kecenderungan manusia untuk memahami hal-hal rohani dalam istilah fisik semata. Dangkal. Karena itu Alkitab terus mengajak kita untuk memahami, merenungkan Alkitab itu secara baik. Kita harus membedah ayat-ayat itu, mengumpulkan komponen-komponen penting, namun diam di dalam konteksnya, agar kita tidak salah kaprah dan mengerti. Kalau kurang, kita lihat dalam ayat berikutnya, atau ayat sebelumnya, atau chapter sebelumnya. Observation, interpretation, application. 3 hal ini harus kita pergunakan setiap kali kita membaca Alkitab. Observation, interpretation, application. Dalam interpretation itu kita membedah seperti yang saya lakukan ini. Ya. Hal ini juga menunjukkan bagaimana Yesus mengajar dengan cara-cara yang akan menyebabkan orang-orang di sekitarnya harus belajar dan bertumbuh dalam iman mereka. Karena itu kita penting merenungkan juga Acts 17 ayat 11. Orang-orang Berean Jews yang fair-minded. Bukan hanya menerima membabi buta. Mereka membaca untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa apa yang mereka dengar itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus sesuai dengan apa yang tertulis dalam gulungan kitab itu. Dan kemudian mereka merenungkan itu. Intinya, Yohanes 11 ayat 11 adalah ayat yang mengungkapkan belas kasihan Yesus, kuasa ilahinya, dan harapan kebangkitan yang ia tawarkan. Ya, ini dalam konteksnya. Kalau sudah mengikuti bahasan itu tadi, ulasan tadi, kita lihat intinya itu mengungkapkan belas kasihan Yesus. Dia datang ke tempat keluarga Lazarus yang telah meninggal. Empatinya, belas kasihannya, kuasa ilahinya membangkitkan Yesus, membangkitkan Lazarus, dan harapan kebangkitan yang ia tawarkan bahwa orang tidur dapat bangkit, orang mati dapat dibangkitkan di dalam Dia. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, 45 menit kita telah selesai. Atas izin Tuhan, kita akan sambung minggu depan dan kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus, Engkau terus mendengungkan kebenaran firman yang memerdekakan ini di dalam hati pribadi, lepas pribadi yang mendengarkan melalui YouTube. Kami berserah karena kami percaya Engkau baik. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Los Angeles, saya Rili mohon diri. Shalom.